Ibu sekalian yang saya kasihi, juga selamat malam bagi saudara yang mengikuti di rumah ya, dimanapun saudara, kiranya Tuhan juga menyertai saudara. Tadi kita sudah diajak berdoa oleh Bu Eni, jadi kita tidak berdoa lagi ya. Saudara sekalian, hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi di dalam pertemuan pertama kita telah belajar tentang apa itu iman yang sejati ya. Kemudian minggu lalu kita telah belajar tentang faith on trial, iman yang di dalam goncangan-goncangan kehidupan. Dan malam ini kita akan belajar saudara tentang teladan iman, dan saya mengambil salah seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang tidak terlalu terkenal. Dan saya mengambil Asaf sebagai teladan iman yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita akan belajar apa yang menjadi pergumulan Asaf dan bagaimana iman yang benar itu akhirnya menjadi penolong di dalam kehidupannya ya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah iman Asaf ketika Allah itu terlihat sesuatu atau terlihat tidak adil di dalam kehidupannya. Nah, ini diambil dari Mazmur 73. Saya akan membimbing saudara menggali Mazmur 73 ini. Dan nanti di dalam perjalanan penguraian kita tetap boleh bertanya jawab ya seperti biasa kalau ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Nah, saudara sekalian, kenapa saya memilih Mazmur 73 ini? Ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali, tetapi mungkin jarang dikhotbahkan, dan pergumulan iman di dalam Mazmur 73 ini agak unik, berbeda dengan pergumulan-pergumulan iman yang lainnya ya. Apa keunikannya? Nah, Mazmur 73 ini Bapak Ibu sekalian bukanlah satu pergumulan iman tentang problem of evil. Saya menjelaskan minggu lalu problem of evil itu adalah realita kehidupan di mana kita melihat hidup ini kok banyak penderitaan ya. Nah, evil ya, kejahatan. Kok banyak penderitaan, kok banyak bencana alam, banyak peperangan, sakit penyakit, hal-hal yang buruk Bapak Ibu sekalian. Sehingga orang-orang itu sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan kamu ini di mana? Ya, Tuhan engkau ini ada atau enggak sebenarnya? Kenapa dunia ini penuh dengan begitu banyak penderitaan dan kejahatan? Itu artinya problem of evil. Tetapi Mazmur 73 ini Bapak Ibu sekalian bukan bicara tentang problem of evil. Asaf tidak mempertanyakan, Tuhan kok banyak penderitaan, banyak kejahatan, tidak. Justru yang terjadi adalah the problem of good. Nah, problema kebaikan dari Tuhan. Nah, saudara, ini yang unik. Ternyata Asaf ini bergumul bukan untuk hal-hal yang dia lihat buruk, tetapi hal-hal yang justru dia lihat ini baik. Dan itu cukup menggoncang imannya. Ya, unik saudara sekalian. Jadi iman Asaf ini tergoncang, Bapak Ibu sekalian, bukan karena hal-hal yang dia nilai buruk, tetapi justru dia tergoncang karena dia melihat kebaikan Tuhan. Loh, kok bisa melihat Tuhan itu baik, imannya malah goncang. Nah, nanti itu ada sebabnya. Nah, mungkin di antara kita juga nanti akan kita refleksikan, di antara kita mungkin juga banyak yang bergumul sama seperti Asaf ini ketika kita melihat realitas kehidupan. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat siapa Asaf ini ya. Bapak Ibu sekalian, Asaf ini ada dua kemungkinan di dalam Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 36 ayat ketiga, di mana nama Asaf ini muncul. Saya bacakan demikian. Keluarlah mendapatkan dia Elyakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Nah, ini Asaf kemungkinan yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi Asaf ini adalah bapaknya Yoab, ya, Yoab bin Asaf, bin itu kan anak, ya. Asaf ini bapaknya Yoab yang dikatakan dia adalah bendahara negara. Nah, ini yang pertama kemungkinannya. Kemungkinan kedua ada di dalam 1 Tawarik 25 ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Berbunyi seperti ini. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap,
Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Ayat kedua, 1 Tawarik 25 ayat kedua. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Nah, ini kemungkinan Asaf yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kemungkinan kedua ini, Asaf itu adalah bagian dari penyanyi di dalam bait Allah. Ya, ada Heman, ada Yedutun, dan Asaf. Dan anak-anak mereka itu adalah orang-orang yang memuji di bait Allah. Nah, ini dari dua kemungkinan ini, para teolog-teolog perjanjian lama kebanyakan itu mentafsirkan yang kedua. Asaf ini adalah penyanyi. Kalau zaman sekarang itu adalah ya semacam song leader gitu ya, liturgis atau back song. Pokoknya yang berurusan dengan puji-pujian di bait Allah. Nah, ini kemungkinan Asaf yang menuliskan Mazmur 73 itu adalah Asaf yang ini. Nah, selain Mazmur 73 Bapak Ibu sekalian, ternyata Asaf ini banyak sekali menulis mazmur yang lain. Ya, di dalam catatan itu ada 12 mazmur yang dicatat oleh Asaf. Pertama, Mazmur ke-50, kemudian Mazmur 73 hingga Mazmur 83. Ini semua yang menulis adalah Asaf. Jadi kita tahu yang menulis kitab Mazmur itu ternyata bukan hanya Daud ya, tetapi banyak orang. Musa juga menulis satu Mazmur di dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur ke-90. Memang Daud paling banyak. Nah, Asaf ada 12 Mazmur di dalamnya. Nah, kita akan masuk di dalam penguraian materi kita pada malam hari ini. Nah, apa yang menjadi pergumulan Asaf dan teladan iman yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu sekalian, Asaf ini adalah seorang yang jelas mengasihi Tuhan. Dia adalah orang yang memuji Tuhan, orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Mazmur 73 ini mencetuskan kegelisahannya dia, mencetuskan pergumulannya dia. Ya, ini sampai mana? Oh ya, oke. Mencetuskan pergumulannya dia. Sekarang saya akan membacakan, saya akan menguraikan ya, mulai ayat pertama sampai ayat terakhir supaya kita mendapatkan cerita runtutan daripada pergumulan dan teladan iman Asaf ini. Di dalam ayat pertama, Asaf itu memuji Tuhan. Ini satu kebiasaan di dalam kitab Mazmur ya, kebanyakan itu diawali dengan memuji Tuhan. Asaf berkata seperti ini, saudara, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini terjemahan LAI kita. Di dalam, saya coba lihat ya, di dalam bahasa Inggris ternyata ada sedikit perbedaan. Saya ambilkan dari English Standard Version. Di dalam Mazmur 73 ayat 1 itu dibuka dengan A Psalm of Asaph. Ya, Mazmur Asaf. Dikatakan, truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. Jadi saudara, di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Israelnya. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu jelas ada kata Israelnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel. Bagi mereka yang murni hatinya atau yang bersih hatinya. Jadi dia itu Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Inggrisnya ini ditekankan Allah itu baik kepada bangsa Israel, kepada bangsanya dia. Jadi dia memiliki satu pengenalan, dia berangkat dari satu pemahaman tentang Allah bahwa kebaikan Allah itu berlaku hanya bagi bangsa Israel. Nah, ini adalah titik awal cara berangkat bangsa Asaf atau secara umum bangsa Israel. Allah itu Allah milik kami, ya. Allah itu baik bagi bangsa kami, bangsa Israel, orang yang murni hatinya, orang yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, Asaf itu memakai titik berangkat ini, pengenalannya tentang Allah, untuk menilai realitas kehidupan. Ini yang menjadi inti dari poin atau ayat yang pertama. Allah itu baik bagi bangsa Israel, bagi orang yang murni hatinya. Berarti kalau ada orang yang tidak murni hatinya, kalau ada orang yang jahat, mestinya Allah tidak boleh baik. Kan kalau begitu dibalik kan begitu ya.
Kalau ada orang yang tidak murni hatinya di hadapan Allah, Allah tidak boleh baik kepada orang-orang seperti ini. Jadi ini yang dipakai oleh Asaf untuk melihat realitas kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika Asaf memakai paradigma atau cara berpikir ini, Allah itu baik bagi Israel, bagi orang yang murni hatinya, tetapi akhirnya dia kecewa kepada Allah. Imannya mengalami kegoncangan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa mengalami kegoncangan? Karena dia melihat hidup ini ternyata tidak sesuai seperti yang dia harapkan. Seperti di ayat pertama tadi. Allah itu baik bagi bangsa Israel. Baik bagi orang yang murni hatinya. Ada dua kunci di situ, ya. Israel dan orang yang murni hatinya. Tetapi dia melihat fakta kehidupan ini berbeda dengan apa yang dia yakini, Bapak Ibu sekalian. Loh, hidup ini kok lain dengan apa yang saya mengerti. Nah, kita kan seringkali seperti itu. Kita punya pemahaman teologi A, kita melihat realita kehidupan kok B, ya. Contoh paling gampang yang tadi saya katakan, problem of evil. Allah kita mengerti berkuasa. Kita memahami Allah itu baik. Loh, realita kehidupan kok begini? Banyak bencana, banyak peperangan, banyak bayi tidak bersalah mati, penyakit di mana-mana. Loh, Allah ini di mana? Ya. Nah, Asaf ini juga sama, tapi terbalik, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat dia kecewa dengan Tuhan? Nah, ini dia paparkan di dalam ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan kakiku hampir saja tersandung, ya, stumble, dan langkah-langkahku nyaris tergelincir, ya, slip, betul, ya. Nah, saudara sekalian, Asaf mulai ayat kedua ini dia menunjukkan kegoncangan imannya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang mungkin setiap hari memuji di bait Allah, hari itu imannya mengalami kegoncangan, bahkan dia mengalami kebingungan, dan paling buruk dia meragukan akan keadilan Allah. Allah ini kok tidak adil? Benar enggak sih Allah itu adil? Benar enggak sih Allah itu baik kepada Israel? Benar enggak sih Allah itu baik kepada orang yang murni hatinya? Dan dia tidak bisa memahami Allah di dalam poin ini, ya. Saya mencoba menyelidiki, Bapak Ibu sekalian, arti daripada kata tersandung itu apa? Arti daripada kata tergelincir itu apa? Nah, ternyata di dalam bahasa Ibraninya, Bapak Ibu sekalian, kata tersandung itu memiliki makna seperti kita akan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, apa kesalahan Asaf? Ada yang mau jawab? Apa kesalahan Asaf di dalam pergumulan hidupnya ini? Sehingga dia terjebak kepada kegoncangan iman, jadi bumerang, ya, menghantam dirinya sendiri sampai terpuruk luar biasa. Rasa cemburu, iri hati dengan orang-orang jahat, ya. Ya, oke. Kesalahannya adalah dia membandingkan diri. Ada yang lain? Apa yang menjadi kesalahan Asaf ini, Bapak Ibu sekalian? Selain iri hati, membandingkan diri, kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Oke, ya. Ada yang lain mungkin? Ya, melihat dari perspektifnya Asaf sendiri terhadap realitas kehidupan ini. Oke. Masih ada yang mau menjawab, menambahkan? Ya. Ya, Asaf kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, ya. Baik semua jawabannya. Ya. Oke,
Kita akan lanjutkan sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi di-sharingkan itu baik ya, benar semua. Kesalahan Asaf adalah dia membandingkan diri. Kesalahan Asaf dia tidak bersyukur. Kesalahan Asaf dia tidak percaya providensi Allah ya. Dan di dalam bagian ini adalah Asaf menurut saya adalah mengandalkan dirinya sendiri dan dia tidak hidup di dalam imannya ya. Ini mewakili semua jawaban Bapak Ibu sekalian. Jadi Asaf ini adalah di dalam hal pergumulannya sendiri, dia ini mengandalkan, tadi katakan oleh Bu Olivia, perspektifnya sendiri. Dia tidak hidup berdasarkan iman untuk mencari jawaban. Dia berusaha menemukan jawaban terhadap realitas hidup yang membingungkan ini dengan pikirannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia terjebak kepada fenomena-fenomena yang dia lihat. Dia lupa dengan imannya. Ya, ini adalah berbicara tentang fokus kehidupan. Ketika hidup kita itu fokusnya kepada fenomena. Loh, orang ini kok begini, saya kok begitu. Loh, dia kok hidupnya enak, saya kok hidupnya begini. Itu akan membawa kita melupakan apa yang kita imani ya. Nah, ini terbukti Bapak Ibu sekalian dari apa yang dia katakan, kita lanjutkan dari apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-16. Kok problem ini? Sebentar ya. Di dalam ayat ke-16 dia mengatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah ini ya, dia mengandalkan diri, dia mengandalkan pikirannya sendiri, dia tidak hidup berdasarkan iman yang dia percayai. Maka dia mengatakan dengan jujur, ketika aku mencari jawabannya terhadap realitas ini, aku menemukan kesulitan di mataku. Buntu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang terjadi dengan Asaf. Tetapi ayat 17 sampai ayat ke-20 inilah ayat yang penting untuk kita pelajari. Asaf belajar sesuatu ya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka atau akhir hidup mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah akhir daripada pergumulannya Asaf. Ketika Asaf itu mencoba mencari jawaban dengan realita kehidupan berdasarkan perspektifnya dia, pikirannya dia mengalami kebuntuan. Itu menjadi kesulitan bagiku. Karena itu memang tidak bisa diselesaikan dengan pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Nah ayat ke-17 ini, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, baru dia menemukan jawaban misteri kehidupan ini. Pertanyaannya, kenapa Asaf bisa masuk ke tempat kudusnya Allah? Bagi saya, Bapak Ibu sekalian, inilah pemeliharaan Tuhan. Inilah anugerah Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak akan membiarkan umat pilihannya di dalam pergumulan sampai mengalami kehancuran, tergeletak, imannya hancur, lebur, tetapi Tuhan akhirnya menggiring Asaf untuk masuk ke tempat kudus Tuhan. Di tengah-tengah dia sudah menyerah. Tuhan, saya sudah menyerah. Saya tidak ngerti realita kehidupan yang membingungkan ini. Ya, sekarang saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Apa arti datang ke tempat kudus Allah? Tadi kan sampai aku masuk ke tempat kudusnya Allah.
Nah, tempat kudus Allah ini apa? Ya. Nah, John Calvin mentafsirkan ini sebagai heavenly teaching, ya. Heavenly teaching, pengajaran surgawi, artinya Bapak Ibu sekalian, Asaf itu datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah. Dia beribadah kepada Tuhan, dia mendengar khotbah pada hari itu yang mengingatkan dia tentang Allah, sehingga imannya itu dibangunkan kembali. Dia mendengar khotbah, dia mendapatkan pencerahan rohani, dan dia dibangunkan akan imannya. Ini tafsiran yang umum. Datang ke tempat kudus berarti datang ke rumah Tuhan. Tetapi menurut saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, tidak harus seperti itu. Ketika Asaf ngomong sampai aku datang ke tempat kudus Allah, dia ini bisa diartikan ayat ini, dia datang secara pribadi ke hadapan Tuhan, dia datang berdoa dan bergumul di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab dia secara pribadi. Artinya saya lebih mentafsirkan seperti itu. Ya. Di tengah-tengah dia tidak mengerti, dia menyerah, dia bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan nyatakan kepadaku, berikan saya jawaban, tolonglah saya yang lemah ini, tolonglah imanku yang tergoncang ini. Dan Tuhan memberikan kepada dia jawaban seperti yang tadi dikatakan. Ya. Aku melihat, kata Asaf di dalam ayat itu, akhir daripada orang-orang fasik ini. Kau tempatkan mereka di tempat yang licin, mereka binasa sekejap mata dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang Asaf tadi doakan kepada Tuhan, saya menemukan Asaf mendapat 3 perspektif baru di dalam pergumulannya. Tuhan memberikan 3 perspektif baru yang membangun imannya. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang akhir orang-orang fasik, ya, sekaligus tentang dirinya. Nah, ini. Jadi hal pertama yang perspektif baru yang Tuhan berikan adalah tentang akhir daripada orang fasik. Seolah-olah Tuhan ngomong kepada Asaf, kamu pikir orang fasik itu hidupnya enak ya Asaf? Nah, Tuhan membukakan ya tadi satu pengertian kepada Asaf, ternyata engkau tempatkan mereka di tempat yang licin. Bapak Ibu sekalian bandingkan ya dengan ayat kedua tadi ketika Asaf berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebentar lagi kakiku tergelincir. Jadi Asaf itu seolah-olah berdiri di tempat licin yang akan membuat dia terpleset. Tetapi Tuhan di dalam jawaban doa kepada Asaf ini membalik. Bukan kamu Asaf yang berada di tempat licin, tapi mereka. Bukan kamu yang akan terjatuh lalu hancur, tapi mereka. Oh gitu ya Tuhan, Asaf baru mengerti. Ya, nah, mereka akan binasa dalam sekejap mata, seperti orang yang bangun tidur mimpinya hilang, dan di dalam sekejap mata mereka akan hancur, hilang di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah pengertian tentang akhir hidup orang fasik. Dan Asaf mulai mengerti, oh ternyata orang-orang fasik selama ini yang aku nilai hidupnya enak, sukses, tidak ada kesulitan, gemuk, sehat. Ternyata orang-orang seperti ini endingnya, akhir perjalanan hidup mereka menuju kebinasaan. Ya. Ini yang Tuhan nyatakan kepada Asaf. Jangan kamu pikir mereka senang terus Asaf, mereka akan hancur. Ya, termasuk Tuhan memberikan perspektif yang baru tentang dirinya Asaf sendiri. Ini yang kedua. Ya. Jadi Asaf, kamu berbeda dengan mereka. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Asaf menilai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, perspektif baru tentang diri Allah. Oh, ternyata Allah tidak seperti yang aku pikirkan. Nah ini, ya. Imannya Asaf menolong Asaf untuk mengerti pergumulannya dia tentang akhir perjalanan orang fasik, tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan, dan pengenalannya tentang Allah juga berubah. Ya. Nah ini, itu muncul di dalam ayat 21 sampai 22 seperti ini.
Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah ini pengenalan baru Asaf tentang dirinya. Tadi di depan dia kan merasa sok keminter, saudara. Oh Tuhan, sia-sia saya menjaga tanganku bersih, sia-sia aku hidup kudus di hadapan-Mu. Ya. Dia komplain kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan membukakan kepada dia satu pengertian yang baru, dia mengenal dirinya dengan lebih dalam, dia mengakui, aku seperti hewan dungu di hadapan-Mu Tuhan. Ternyata pikiranku sangat terbatas. Kalau aku menjalani hidup ini berdasarkan penglihatan mata, berdasarkan pemikiranku yang terbatas, betapa bodohnya aku ini di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, perkataan Asaf ini mengingatkan kita kepada perkataannya Ayub. Ya, Ayub di dalam pasal-pasal terakhir Tuhan ngomong kepada Ayub menyatakan, Ayub lihat siapa yang mengatur bintang-bintang di langit. Ya, siapa yang membuat Leviatan, binatang-binatang besar di bumi ini. Baru Ayub sadar, oh ya Tuhan ternyata begitu besar. Nah Asaf juga sama saudara. Setelah Tuhan menyatakan penglihatan kepada Asaf, dia merasa kecil di hadapan Tuhan. Ternyata aku keliru menilai diriku. Merasa diri pandai, tetapi sebenarnya justru dungu di hadapan Tuhan. Demikian juga dia sekarang melihat perbedaan di hadapan Tuhan, pengenalannya tentang Tuhan. Perhatikan Mazmur 73 ayat 23, Asaf ngomong seperti ini. Tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Berubah Bapak Ibu sekalian. Pengenalannya akan Asaf tentang dirinya, tentang Allah berubah. Ya. Engkau tidak menjatuhkan aku Tuhan, tapi Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dan Engkau yang dulu akan mau kutinggalkan. Sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan, percuma ikut Tuhan. Sekarang Asaf ngomong, siapakah yang kuingini Engkau di bumi ini? Tidak ada selain Engkau ya Tuhan. Ya, saudara, inilah perubahan kemenangan imannya Asaf. Dari iman yang goncang menjadi iman yang berkemenangan. Di dalam penutup dari Mazmur 73 ini, Asaf mengakhiri dengan kalimat yang indah sekali. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Nah ini ya, dia mulai ngerti ya. Siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berubah Bapak Ibu sekalian. Dari dia kebingungan, sekarang dia mendapat jawaban. Dari imannya yang goncang, sekarang dia mendapatkan keteguhan iman. Dari dia yang mengalami keterpurukan, sekarang dia dibangunkan kembali oleh Tuhan. Ya. Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaanmu, ya Tuhan. Luar biasa. Yang kuingini sekarang hanya Tuhan, bukan lagi kemakmuran, kemujuran orang-orang fasik. Itu sudah tidak penting lagi bagi Asaf. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di dalam sedikit diskusi ya. Apa yang kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Coba silakan kita berdiskusi, bertanya jawab. Setelah saya uraikan secara singkat Mazmur 73 ini ya, Mazmur yang unik. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73 ini? Silakan. Tentang iman ya, ini berbicara pergumulan iman dari Asaf yang dahsyat yang bisa kita teladani pada malam hari ini. Ada kemenangan iman di akhir pergumulannya.
dari seorang yang bernama Asaf ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Ada yang mau menjawab atau mau berpendapat? Silakan. Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan baik pada orang yang di ayat 1 Asaf kan beranggapan Tuhan baik kepada orang yang murni hatinya. Iya. Tapi dia melihat kenyataan lalu imannya goncang. Iya. Tapi di akhirnya ayat 26 sampai 28 dia diteguhkan kembali dan dia mengerti bahwa kalau orang berzina ya nanti akan mendapat hukuman. Iya. Berarti iman yang pertama tadi sebetulnya betul. Cuman dia karena melihat kenyataan. Iya. Jadi imannya Asaf yang di ayat pertama itu betul sekali ya. Tuhan itu baik bagi Israel dan bagi orang yang murni hatinya. Itu satu kebenaran ya. Nah, tadi kita sudah belajar Asaf ada kesalahannya. Dia melihat realita kehidupan ini tidak memakai iman, tapi melihat pakai mata jasmani. Nah, itu yang membuat imannya tersandung, Bapak Ibu sekalian. Dia membuat imannya goncang, membuat dia kebingungan. Loh, kok begini? Kok Tuhan bukan hanya baik kepada orang yang murni hatinya loh. Kepada orang-orang jahat kok Tuhan baik? Ini problem of good ya. Seolah-olah Tuhan kan memberkati mereka, kekayaan, sehat dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Jadi imannya Asaf tidak salah, tetapi kesalahan Asaf adalah dia tidak bisa mempraktekkan atau melihat realitas hidup ini dengan iman yang benar tadi. Ya, kita juga sering seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, dari apa yang kita imani dengan apa yang kita jalani dalam hidup, seringkali ada gap. Kita ngerti Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Tapi dalam perjalanan hidup, pergumulan hidup, realita hidup kita bisa buta sesaat. Hilang semua pengertian kita melihat pergumulan hidup ini. Nah, itulah yang kira-kira terjadi dengan Asaf. Ya. Ada yang lain? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73 ini? Silakan Ibu. Ya. Tempat lain ya datang kepada Tuhan itu sendiri dan dengan sabar dia meskipun mungkin kalau dalam kenyataan nggak bisa secepat itu ya Pak ya, tapi dia tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dan akhirnya baru mendapatkan jawabannya. Iya, ya. Nah, ini poin penting. Asaf tidak lari ke Gunung Kawi, Bapak Ibu sekalian, ya. Asaf tidak pergi ke dukun, ya, minta pertolongan dukun, orang pinter, enggak. Dan disinilah kita melihat anugerah Tuhan. Tuhan yang membimbing dia beranugerah, imannya tidak sampai hancur lebur, tapi dia kembali kepada Tuhan, mencari jawaban kepada Tuhan. Ini langkah yang tepat sekali. Ini teladan yang baik sekali, ya. Di dalam pergumulan hidup kita apapun, sesulit apapun, ingat seperti Asaf, kembali kepada Tuhan. Di dalam kebingungan kita dengan realitas kehidupan ini, kembali kepada Tuhan. Itulah jawaban terhadap realitas kehidupan, ya. Jadi jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak diperkenan oleh Tuhan, ya. Percuma ke gereja, percuma cari hamba Tuhan, cari wong pinter saja. Nah, akhirnya itulah yang menghancurkan iman kita, ya. Oke, ada yang lain? Siapa yang mau memberikan pendapat? Apa yang kita pelajari dari Mazmur ke-73 ini, Bapak Ibu sekalian? Mestinya banyak sekali yang bisa kita pelajari, ya. Nanti saya akan memberikan 3 saja. Bapak Ibu boleh berpendapat menambahi. Silakan. Saya juga belajar ini Pak, bahwa Allah itu begitu luar biasa, sabarnya dengan manusia ini ya. Ya. Itu sering sekali saya alami, jadi
Kita ini kan ngeyel gitu ya. Iya. Sudah tahu tapi terus merasa kurang ini kurang itu, tapi Allah itu dengan sabarnya dan sesuai dengan pemahaman kita gitu loh. Iya, baik ya. Allah sangat sabar terhadap Asaf ya. Meskipun sudah istilahnya kecewa, komplain kepada Tuhan, sampai mau mendeklarasikan iman, sudah saya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara imannya dia, ya, luar biasa. Ada yang lain? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari Mazmur 73, imannya Asaf, teladan apa yang kita bisa ambil dari Mazmur yang menarik ini? Seringkali kita itu tidak mengerti maksud Tuhan itu apa. Tapi menurut saya kita tidak mengerti ya tidak apa-apa. Tapi tetap jalan nombek Tuhan terus. Ya, seperti Asaf ya, bingung, tidak mengerti. Realita hidup ini kok tidak seperti yang dia harapkan. Orang jahat mestinya dihukum, orang baik diberkati. Lah ini kok kebalik ya, orang jahat sehat, makmur, dia yang ikut Tuhan, dia merasa kena kutuk, kena penyakit dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam ketidakmengertian kita mestinya tetap harus berjalan seperti yang kita imani ya. Oke, masih ada yang lain yang mau berpendapat? Saya coba berikan ya beberapa poin. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa pelajari dari Mazmur yang indah ini adalah Mazmur ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa iman kita itu ternyata sangat lemah sekali, Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya kita sudah ikut Tuhan lama, mungkin kita adalah hamba Tuhan, majelis di gereja, sudah melayani berpuluh-puluh tahun, kita merasa sudah kuat imannya. Tetapi Mazmur ini mengingatkan kepada kita bahwa iman kita itu ternyata sangat rapuh sekali. Ya, kalau tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, sebenarnya iman kita ini sudah hancur di tengah jalan, di dalam perjalanan hidup yang membahayakan ini ya. Minggu lalu saya sudah jelaskan itu. Nah, saudara sekalian, ternyata iman kita itu, kata John Calvin ya, Bapak Reformator, dia mengatakan kalimat yang panjang sekali, artinya seperti ini. Kita semua mengakui, percaya bahwa dunia ini diatur oleh divine providence, providensi Allah. Kita secara teologis ngerti Bapak Ibu sekalian. Oh, alam semesta ini diatur oleh Allah kita yang Maha Kuasa. Dia yang menetapkan segala sesuatu ya, providensi Allah. Nah, tetapi jika ini betul-betul ada di dalam hati kita ya, dan iman kita itu begitu kuat, begitu nyata dengan apa yang kita percayai ini, maka hal-hal yang kecil ya, the smallest opportunity, hal-hal yang kecil di dalam hidup kita ini itu mestinya tidak menggoncang kita. Tetapi ini terbukti kita belum sungguh-sungguh mempercayai dan mengimani apa yang kita tadi percayai, providensi Allah. Artinya itu kira-kira seperti itu. Jadi kita ini sepertinya orang yang sudah mengenal Allah seperti Asaf. Merasa iman kita sangat kuat. Tetapi realita hidup, hal-hal yang kecil seperti Asaf ya, itu bisa menggoncang iman kita. Loh, sebetulnya ya, Asaf ini kan tidak mengalami hal-hal negatif apa-apa di dalam hidupnya dia. Betul kan? Dia enggak sakit, wah apa seperti Ayub, enggak. Dia tidak mengalami hal-hal yang merugikan dia sebetulnya. Tetapi hal itu kecil sekali, sepele sekali.
dia tidak bisa menerima Tuhan itu baik kepada orang-orang jahat. Nah, ini yang John Calvin ingin ingatkan kepada kita, ya, bahwa hal-hal sekecil apapun dalam hidup kita itu bisa membuat kita bergumul, bisa membuat kita tersandung, ya, iman kita. Nah, maka hal-hal seperti itulah membuat kita itu begitu sulit untuk menerima bahwa Allah itu memelihara dan menjaga seluruh ciptaannya. Nah, ini. Jadi ini pelajaran pertama yang harus kita ingat. Kita tidak boleh sombong dengan iman kita. Oh, saya sudah ikut Tuhan lama, saya sudah ikut banyak SBS, saya sudah membaca Alkitab 30 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Iman saya pasti kuat, belum tentu, ya. Iman kita adalah iman yang lemah tanpa anugerah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini adalah kebalikannya. Bahwa hidup ini semua itu ternyata berada di dalam kendalinya Allah. Asaf belajar mulai ayat ke-17 tadi, setelah dia masuk ke dalam rumah Allah, tempat kudus Allah, mata rohaninya baru terbuka, Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata Tuhan itu tidak tertidur. Dia pikir Tuhan sudah tidur, Tuhan lupa tugasnya. Orang jahat kok enak hidupnya, gemuk, sehat. Tuhan melupakan tugasnya untuk menghukum. Ya, jadi kita belajar dari Mazmur 73 ini, hidup ini ternyata semua ada di dalam, kata John Calvin, secret providence of God. Providensi Allah yang bersifat rahasia. Tuhan seolah-olah berdiam diri. Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika Asaf dibukakan itu oleh Tuhan, Asaf baru ngerti, oh Tuhan ternyata tidak berdiam diri. Mereka berada di tempat-tempat yang licin, kau tempatkan mereka, sehingga mereka akan jatuh dan hancur. Ya, Tuhan tidak tertidur. Pemazmur ngomong, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Nah, ya. Jadi ini jadi penghiburan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam segala hal yang kita lihat yang rasanya tidak adil, God seems so unfair, ternyata Tuhan tetap adil. Tuhan tetap terjaga. Tuhan pasti akan melaksanakan keadilannya. Nah, ini jadi satu poin yang menghibur kita melihat realitas kehidupan ini, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 73 ini? Nah, ini tadi dikatakan, kita ini harus menjalani hidup di dalam dunia yang terus bergejolak, yang berubah, yang penuh kejahatan ini, belajar melihat hidup dari perspektif Allah. Belajar melihat hidup dari perspektif kekekalan, seperti Asaf sudah Tuhan bukakan melihat dari kekekalan. Oh, ternyata ujung-ujungnya seperti ini. Baru dia mengerti. Kalau kita melihat realitas hidup ini terus dengan mata jasmani kita, kita akan kecewa, kita akan tersandung, kita akan marah kepada Tuhan. Dan mungkin bisa-bisa kita jatuh, terjerembab, iman kita hancur berantakan. Ya, jadi Mazmur 73 ini mengajak kita, Asaf memberikan teladan. Di dalam pergumulan hidupmu, kebingungan imanmu, jangan melarikan diri dari Tuhan. Hampiri Tuhan. Masuk ke tempat kudus Tuhan, belajar bergumul dengan Tuhan, dan melihat realitas hidup dari perspektif kekekalan Allah. Itu menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Paulus mengatakan, Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Korintus pasal ketiga atau keempat, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ingat ya, tetapi kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan bersifat sementara. Dan yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah, ini loh rahasianya Paulus. Bagaimana Paulus itu melayani Tuhan, mengalami banyak pergumulan luar biasa. Beratnya. Dia kok bisa bertahan. Karena dia memakai prinsip ini. Melihat dari perspektif Allah.
kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara. Tapi kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Sebab yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Nah, ini kuncinya ya. Ini pelajaran yang Asaf berikan kepada kita. Nah, yang keempat terakhir Bapak Ibu sekalian, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 73 ini dari teladan iman Asaf, yaitu kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan selama kita hidup di dalam dunia ini, fokus hidup kita yang paling utama adalah kepada Allah. Kita bekerja, ya, kita berkeluarga, ya, kita berkarir, kita sekolah, ya, semua penting, tapi tidak boleh menjadi fokus di dalam hidup kita. Fokus utama Asaf katakan adalah Allah. Setelah Tuhan membukakan jawaban misteri kehidupan ini, tadi saya katakan Tuhan merubah perspektif Asaf tentang dirinya dan tentang Allah. Tuhan, siapakah yang kuingini di bumi ini? Tidak ada selain Engkau. Ya, padahal tadi di awal sudah tidak usah Tuhan-Tuhanan. Ya, saya mau deklarasikan putus hubungan dengan Tuhan. Nah itu. Jadi setelah Tuhan menjawab dan membalik pemikirannya dia, fokus hidupnya kembali kepada Tuhan. Nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di dalam perjalanan hidup kita apapun, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang menyenangkan kita, tidak boleh mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Nah ini yang Asaf ingin ajarkan kepada kita. Kalau kita terus melihat kepada fenomena dunia, fenomena kehidupan ini, iman kita pasti akan goncang. Kita akan kecewa, kita akan marah kepada Tuhan. Ya. Tapi kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, memang hidup ini ada misteri yang tidak bisa kita mengerti. Tapi Tuhan adalah bagian yang terindah di dalam hidupku. Kita tidak akan menjadi kecewa dan tergoncangkan iman kita. Ya. Nah, ini yang bisa saya bagikan. Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu, bisa kita pakai untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab tentang teladan iman daripada Asaf ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Bapak Ibu pernah ada pergumulan apa tentang realitas hidup ini? Ya, silakan Ibu. Pak, kalau kita cuma melihat ya memang kita harus melihat dari perspektif dari kacamata Allah ya. Itu kan maksudnya dari kekekalan. Jadi kalau semua yang terjadi di dunia ini, ketidakadilan, semua kejahatan, ya wis biarno ae. Ya. Wis pokoknya nanti lian dewek gitu ya Pak ya. Ya, jadi begini. Selama di dalam dunia yang berdosa ini ya, kita ini tidak akan pernah menemukan keadilan yang sesungguhnya. Itu harus ada di dalam diri kita. Harus kita ketahui. Sehingga kita boleh enggak mencari keadilan? Boleh. Ya, ketika misalkan kita dirugikan orang, harus berperkara hukum, ya kita harus menempuh jalur hukum, enggak apa-apa, begitu. Nah, kita serahkan itu kepada Tuhan, gitu. Tetapi kalau sampai pun kita melihat ada ketidakadilan di dalam proses, di dalam pengadilan dan sebagainya, ya kita harus siap untuk menerima itu, gitu loh. Karena memang inilah realita kehidupan dunia yang berdosa. Apalagi misalkan yang menjadi lawan kita adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Waduh, sudah wis ya. Rasanya yaitu tadi, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu peribahasanya. Tapi akhirnya kita jadi pesimis ya Pak ya. Mestinya tidak boleh pesimis, tapi kita serahkan itu kepada Tuhan dengan setulus-tulusnya seperti Asaf ini. Itu. Karena ya kita boleh mencoba ya mencari keadilan lebih gitu. Ya silakan. Tapi tetap harus siap. Kalau sampai kita menerima ketidakadilan di dalam dunia ini. Karena itulah memang realitas kehidupan
di bawah matahari, Bapak Ibu sekalian. Nangkep maksud saya? Ya. Jadi inilah realitas hidup yang membingungkan ya. Kalau memang kita bicara secara mata jasmani, kita tidak akan menemukan keadilan yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Kita akan melihat banyak ketidakadilan. Lah orang yang tidak salah kok dihukum. Orang yang bersalah hukumannya kok ringan dan sebagainya ya. Misal ya, maling jemuran hukumannya 1 tahun, koruptor miliatan ya hukumannya 3 tahun. Lah itu masuk adil saudara? Oh kan lebih lama Pak, loh ya lebih lama tapi masuk adil. Miliatan koruptor hukumannya cuma 3 tahun misalkan ya, maling ayam 1 tahun, nah, gitu kan. Nah itu yang terjadi di dalam dunia. Saudara pergi kemanapun akan menemukan hal seperti itu. Jadi Mazmur 73 ini juga mengajarkan kepada kita harus belajar menyerahkan dan melihat segala realitas hidup ini dari perspektif Tuhan. Itu yang kita bisa pelajari dari teladan Asaf. Di tengah-tengah kebingungannya, dia akhirnya menemukan Tuhan tetap adil. Ya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya. Jadi apakah itu menjadikan kita pesimis? Istilahnya itu bukan pesimis ya, tetapi lebih tepatnya saya memakai istilah kita lebih berserah kepada Tuhan. Roma 12, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Ya. Itu dikutip oleh Paulus dari kitab Imamat Perjanjian Lama. Tuhan melarang jangan melakukan pembalasan. Nah, pembalasan itu adalah hakku. Nah, kalau kita belajar dari Mazmur 73 ini, ya tadi itu Tuhan kan tidak tertidur. Asaf pikir Tuhan tertidur, Tuhan lupa tugasnya. Ternyata Tuhan ngomong, enggak saya enggak lupa. Nah ini ditunjukkan, ini loh akhir hidup mereka. Nah itu. Tapi sebagai manusia Pak, kan ada keinginan pribadi untuk membalas. Nah, Tuhan juga tahu kan kelemahan kita. Kita belum bisa ini menghidupi firman Tuhan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi ya kita berusaha membalas meskipun kita tahu itu keliru. Tapi nanti kan pada saatnya kalau kita memang benar anak Tuhan kan Tuhan juga akan menjagai kita. Iya, ya. Memang saudara, di dalam dosa dan kedagingan kita ini akan memiliki kecenderungan membalas ya. Tapi ingat, kita ini harus mencerminkan apa yang firman Tuhan perintahkan. Tetap harus belajar untuk melepas pengampunan, memberikan pengampunan. Tapi kan berproses Pak, nggak bisa langsung ya. Betul, iya. Semakin berat masalahnya, pasti akan semakin berat pengampunan. Tapi tetap harus belajar untuk melakukan itu ya. Itu yang harus kita lakukan saudara. Jadi jangan dibiarkan, keinginan membalas itu dibiarkan, harus dimatikan. Belajar terus, memang tidak gampang tapi harus tetap belajar. Biar Tuhan yang akan membalas pada waktunya, biar keadilan Tuhan yang dinyatakan gitu. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian tentang Asaf ini, teladan iman Asaf, Mazmur 73. Oh iya, silakan. Kejadian-kejadian yang seperti tadi diungkapkan ya. Ada yang enggak berkenan, kita kecewa apa gitu. Tetapi saya mau tanya, kalau ditanggapin ya tadi dikatakan kepo, kalau nganu apakah sikap cuek itu baik Pak Gavin? Kalau cuek kan berarti ya enggak nganggep toh ya, sana mau kaya, sana mau apa, sudah saya enggak nganggep gitu loh, cuek. Itu ya juga aman di sana ya juga aman di saya. Tapi kalau menurut Pak Kavin gimana? Padahal dia betul-betul melakukan perbuatan misalnya negatif ya, kok saya cuekin, kok gak kamu tegur?
Oh, bagaimana, ya. Pak? Seperti Ya, itu. kalau kenal ya, kalau itu kenalan kita harus kita ingatkan. Ya, baik sekali pertanyaannya. Jadi kalau itu adalah orang yang kita kenal, apalagi kita kenal baik, sahabat kita, teman kita, atau teman segereja kita dan sebagainya, kita tahu dia melakukan sesuatu hal yang jahat, yang keliru, yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita tahu dia adalah anak Tuhan, ya, kita harus mengingatkan dia. Itu memang tugas kita, ya. Itu lain kasusnya dengan Asaf, ya. Jadi kita bukan iri, kok enak dia gini, bukan. Kita menegur, mengingatkan, ya, supaya dia bertobat dan jangan mengulang kesalahan atau dosa yang dia lakukan. Seperti itu. Menurut Pak Kevin bagaimana ya bila misalnya ya sedikit-dikit orang itu berkata ya mengatasnamakan Tuhan dengan hal gini, dengan alasan begini begitu, begini begitu. Padahal kita tahu Tuhan tidak begitu loh sebenarnya. Itu bagaimana, Pak? Bagaimana memberitahunya dia gitu, tak? Iya, misalnya kalau kita teman sih oke, setara. Nah, kalau pimpinan, Pak? Ya, itu memang Adanya, Pak. Pergumulan anak-anak Tuhan ya di dalam dunia, misalkan pimpinannya memberikan perintah yang bersalah, berdosa, yang melawan hukum begitu. Tentunya kita itu harus berani, kalau saya ya, berani menyatakan iman kita kepada dunia. Pak, maaf saya tidak bisa melakukan perintah yang Bapak berikan. Dengan alasan karena ini adalah melanggar hukum. Kalau ketahuan dan sebagainya, ini saya bisa menjadi masalah bagi saya dan keluarga saya dan sebagainya. Kita harus berani ngomong. Kalau saya seperti itu, resikonya ya harus berani ditanggung. Karir tidak naik, jabatan mandek di situ terus, terburuk dipecat. Enggak akan dibunuh, enggak akan ya, terburuk dipecat, ya sudah. Alkitab mengajarkan kepada kita memberikan teladan iman seperti itu. Daniel ya. Ayo sembah patung Nebukadnezar. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah. Jadi Tuhan memang memanggil kita menjadi garam dan terang, adalah salah satunya berani menyatakan iman. Dan percayalah, sekali kita berani menyatakan iman kita, kalau dia sampai terburuk tidak memecat kita, dia tidak akan mengulangi lagi. Orang ini sudah tidak bisa disuruh seperti itu, sudah aman. Jadi siapa yang menang? Kalau kita yang menang, ya, iman kita menang, kita masih bisa bekerja di situ, kita tidak akan diperintah-perintah yang sama untuk melakukan kejahatan. Tapi kalau kita kompromi, kita takut, kita mau nuruti, nanti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sudah tidak berhenti. Ya, prinsipnya di situ, ya, dengan segala resiko. Tuh. Baik, kalau gitu Pak, terima kasih Ya. atas penjelasannya ya Pak. Ya. Ada yang lain, Bapak Ibu sekalian? Jadi ini memang pergumulan-pergumulan hidup yang harus dihadapi oleh banyak anak-anak Tuhan ya. Saya punya kenalan seorang yang di luar negeri. Lalu dia pulang ngomong, di luar negeri di dalam hal-hal tertentu lebih enak daripada di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada suap menyuap. Ngurus apa-apa biayanya berapa dolar, ya sudah segitu. Tidak ada suap-suapan seperti di Indonesia, ya kan? Selain biaya harus kasih amplop ini, amplop itu dan sebagainya untuk izin dan sebagainya. Nah itu memang menjadi pergumulan sendiri ya bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di negara yang sudah begitu korup seperti ini. Di negara-negara yang masih strict, yang pengaruh nilai-nilai kekristenannya masih kuat, tidak ada begitu-begituan. Ngurus berapa dolar ya sudah itu, ngantri, tidak ada sokok-sokokan, kamu nomor 10 ya tunggu nomor 10, tidak bisa nomor 10 kasih amplop jadi nomor 1, nah, tidak ada itu. Nah,
itu. Jadi memang ada budaya-budaya kehidupan yang mempersulit anak-anak Tuhan. Ya itu. Ya itu menjadi tantangan bagi kita memang. Ada yang lain saudara? Ternyata gak gampang ya jadi anak Tuhan. Khususnya di negara-negara tertentu yang penuh dengan korup dan sebagainya ini. Bagaimana kita bisa menjaga iman kita, mempraktekkan iman kita, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Silakan itu Pak Citro dulu ya. Oh Ibu dulu ya, oke. Silakan Ibu, itu mic-nya, pakai mic-nya. Mau tanya. Silakan. Kalau iman lagi lemah itu apa ada hubungannya si jahat andil gitu? Iya, baik sekali. Apakah kalau iman kita sedang down, itu ada pengaruh dari kuasa kegelapan ya? Bisa ya, bisa enggak, Bu. Ya, jadi iman kita menjadi lemah bisa karena pertama-tama yang minggu lalu itu ya, saya berikan beberapa apa yang bisa membuat iman kita goncang. Memang salah satunya dari si jahat. Contoh paling jelas adalah Adam dan Hawa. Ya, karena digoda iblis, imannya goncang Hawa. Oh iya ya, jangan-jangan Tuhan ini bujui saya, enggak jujur Tuhan ini. Kalau saya makan buah ini betul kata iblis saya bisa jadi Tuhan, maka dilarang. Goncang imannya, kena bisikan si jahat. Bisa. Tetapi yang kedua, bisa iman itu goncang karena kita sendiri, iblis menunggangi. Nah, untungnya di dalam kasusnya si Asaf ini, di dalam kegoncangan iman, iblis tidak menunggangi. Ya, kuasa kegelapan itu bisa menunggangi dalam arti mengkompori gitu loh. Ya, menunggangi membuat dia semakin meragukan Tuhan, semakin membenci Tuhan, itu mungkin saja bisa terjadi. Ya. Jadi bisa dua kemungkinan itu, Ibu. Sudah menjawab? Ya. Apa bisa Tuhan itu Tuhan tidak mencobai tapi seperti menguji itu? Iya, pasti, iya. Pasti. Betul. Tuhan tidak pernah mencobai, ya kata Yakobus, tetapi Tuhan menguji. Nah, itu di dalam bahasa aslinya mencobai dan menguji itu memakai kata yang sama. Ya, tetapi keluar dari motivasi yang berbeda. Kalau mencobai itu selalu motivasinya negatif. Tapi menguji motivasinya positif. Makanya dulu kita sekolah ada istilah ujian tengah semester, ya, ujian akhir semester, betul kan? Kan enggak ada cobaan tengah semester, kan enggak ada. Lah kenapa guru kok sebut ujian? Karena guru kita memiliki motivasi yang bagus supaya kamu diuji ilmumu naik kelas, gitu. Tapi kalau motivasinya jelek itu menjadi cobaan. Nah, iblis mencobai, Allah menguji. Maka di dalam kasusnya Abraham tak pernah pakai kata mencobai, tapi Allah menguji imannya Abraham. Allah menguji imannya Ayub.